Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Syarifuddin, kelas 12 3J2. Kali ini saya ingin membuat video tentang mawaris. Pengertian harta warisan. Kata warisan diambil dari bahasa Arab al-miras, yang artinya perpindahan suatu kepada atau kaum lain. Bentuk warisan tersebut bisa bermacam-macam, antara lain pusaka, surat wasiat, dan harta. Biasanya dibuat ketika pemilik masih hidup atau dibagikan ketika ia meninggal dunia. Dalam istilah waris, harta warisan disebut juga tirkah atau peninggalan. Dasar hukum waris. Hukum waris merupakan aturan yang diberlakukan agar proses pembagian harta warisan berjalan lancar. Menurut Profesor Dr. Wirjono Prodjodikoro, ahli hukum Indonesia, definisi hukum waris adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang manakala pewaris sudah meninggal dunia. Unsur-unsur dalam hukum harta waris. Yang pertama ada pewaris. Pewaris merupakan sebutan untuk orang yang memberikan warisan. Namun pemberian tersebut tak hanya berupa harta, tetapi juga utang dan berbagai kewajiban lainnya kepada ahli waris. Yang kedua terdapat harta warisan. Unsur berikutnya dalam pewarisan adalah harta murni dari pewaris. Harta tersebut meliputi semua kekayaan yang dimiliki oleh pemberi warisan sejak masih hidup sampai dengan meninggal dunia. Namun harta waris berbeda dengan harta peninggalan. Yang ketiga ada ahli warisnya. Ahli waris dimaknai sebagai penerima harta warisan yang sah secara hukum. Berdasarkan amanat pemiliknya, syarat utama untuk menjadi ahli waris yaitu bersikap terbuka dan tidak ada hal apapun yang menghalanginya. Lalu sebab-sebab memperoleh warisan. Adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan artinya hubungan nasab antara orang yang memberi warisan atau al-muwaris dengan orang yang diwarisi, dan hal ini disebabkan oleh kelahiran atau hubungan darah. Kekerabatan atau hubungan darah sebab yang paling utama dalam menerima warisan karena hubungan darah tidak dapat dihilangkan. Yang kedua, adanya hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan dalam hal ini adalah sebab mendapatkan warisan, dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang sah dilakukan dan terjadi hubungan antara suami istri meskipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Istri yang telah mendapatkan talak tidak berhak menerima warisan dari mantan suaminya. Yang ketiga, karena wala. Wala adalah sebab memperoleh warisan akibat jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba. Di kemudian hari budak atau hamba sahaya tersebut menjadi kaya. Jika bekas hamba atau budak tersebut yang dimerdekakan meninggal dunia, maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. Ilmu mewaris penting dipelajari bagi umat Islam agar harta warisan dapat diberikan sesuai ketentuan kepada yang berhak dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba sebuah perhitungan untuk dua kasus. Yang pertama di sini ada anak satu laki-laki dan dua perempuan. Dan pada contoh yang kedua nanti dengan satu anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Maka di sini pada kolam pertama ini kita tuliskan untuk yang laki-laki kita tuliskan 2. Lalu kita tuliskan untuk perempuan ini 1 dan yang bawah 1 juga. Maka untuk ini laki-laki hanya mendapatkan 2 bagian saja. Kemudian untuk kolom yang atas ini kita jumlahkan 2 tambah 1 tambah 1 ini, kemudian kita jumlahkan menjadi 4. Nah, angka 4 inilah yang akan kita hitung untuk perhitungan selanjutnya. Ini kita tuliskan pada kolom pertama yang tadi 2. Kita tambahkan per, kita tuliskan angka yang ini 4. Kemudian ini kita tulis seperti yang ini, kita tulis 1 per atasnya lagi 4, jadi 1/4. Lalu kolom yang ketiga kita tulis seperti yang atas juga sama. Laki-laki dapat 2/4 atau setengah dari
keluarga itu, perempuan melakukan 1/4 bagian, maka totalnya adalah 1/4 bagian. Maka jika kita kalikan akan mendapatkan hasil total dari keseluruhan harta yang ada tersebut.